Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami perwakilan dari kelompok 7 Fikih Kontemporer yang beranggota 3 orang, yaitu Reska Zahara, Fitriah Handayani, dan Mardiatul Fadilah. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang bayi tabung perspektif multimazhab. Nah, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian bayi tabung menurut perspektif Islam dan hukum-hukumnya bayi tabung. Pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah salah satu teknologi reproduksi berbantu. Teknisnya, pengambilan sel telur dari calon ibu dan sel sperma dari calon ayah yang dipertemukan di laboratorium hingga berbentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditemukan kembali ke rahim calon ibu. Jika proses fertilisasi berhasil, maka dengan harapan akan terjadinya kehamilan pada seorang ibu. Adapun beberapa syarat dalam mengikuti bayi tabung, yaitu harus ada sel telur, sel sperma, dan rahim yang sehat. Di Indonesia, ketiga komponen tersebut harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah, secara hukum agama maupun negara. Menurut perspektif Islam, Islam membenarkan atau memperbolehkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, agar terwujudnya hasil dari perkawinan dan berlangsungnya hidup regenerasi selanjutnya melalui bayi tabung. Adapun dalil hukum yang dijadikan sebagai landasan yang diharamkannya inseminasi buatan dengan donor atau tidak diambil dari suami istri yang sah. Dalil tersebut adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 dan At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Begitu juga dengan hadis berikut ini, yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir jika menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Selanjutnya ada hukum bayi tabung menurut pandangan Islam. Yang pertama, haram jika mendatangkan pihak ketiga. Para ulama di Kuwait pernah melakukan sebuah musyawarah yang dinamakan dengan Nadwah Al-Injab fi Doil Islam. Dari musyawarah tersebut didapatkan sebuah keputusan bahwa bayi tabung hukumnya diperbolehkan secara syar'i jika dilakukan oleh suami dan istri yang memiliki ikatan sah. Dalam hal ini juga harus bisa dipastikan tidak terdapat campur tangan nasab yang lainnya. Program bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga selain pasangan suami istri yang sah dalam hal menggunakan sperma, sel telur atau rahim, hukumnya haram dalam Islam. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal itu sama saja dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang kedua, hukumnya yaitu bayi tabung pada masa idah hukumnya haram. Jika metode bayi tabung yang dilakukan setelah suami meninggal atau wafat, maka para ulama tetap mengharamkannya. Hal ini dikarenakan sang suami yang memiliki sperma tersebut sudah wafat, sehingga pernikahan pun sudah berakhir. Apabila tetap dilakukan pada masa idah, maka hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran. Keputusan ini juga telah disebutkan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam fatwanya, para ulama MUI membuat keputusan jika bayi tabung berasal dari sperma suami yang sudah meninggal, maka haram hukumnya. Pasalnya, hal ini akan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan penentuan nasab atau warisan. Selanjutnya,
mubah atau diperbolehkan dalam ikatan suami dan istri yang sah. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bahwa jika bayi tabung dengan sperma dan sel telur yang berasal dari pasangan suami istri yang sah menurut hukum, maka hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini dianggap masuk ke dalam ikhtiar dengan mendapat keturunan yang didasari oleh kaidah agama. Yang keempat, yaitu bayi tabung dengan jenis kelamin sesuai keinginan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan. Memilih jenis kelamin bayi tabung sesuai keinginan bisa dilakukan apabila tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan, maka bayi tabung demi penentuan jenis kelamin dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan. Apabila bayi tabung hanya untuk memilih jenis kelamin anak berdasarkan keinginan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, sperma atau air mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat. Nahdlatul Ulama pada Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981 juga menetapkan keputusan lain yang berkaitan dengan metode bayi tabung. Jika sperma atau air mani yang akan digunakan untuk proses bayi tabung tersebut adalah milik suami, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya haram. Apa sih muhtaram itu? Mani muhtaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara, ujar ulama Nahdlatul Ulama dalam fatwa tersebut. Akan tetapi, jika sperma pada bayi tabung merupakan sperma suami yang dikeluarkan dengan cara muhtaram dan juga masuk ke dalam rahim istri, maka hukum bayi tabung tersebut adalah mubah atau diperbolehkan. Contohnya, seandainya seorang laki-laki berusaha mengeluarkan spermanya dibantu dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang melakukan hal tersebut. Tulis fatwa Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.